kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pimpinan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini akan menyertai ibadah kita. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Sinai, Samarinda. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu ini, 22 November 2020. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 238 ayat 1 dan chord. Bersiap menanti kedatangan Tuhan. Jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami orang percaya. Tuhan telah menyertai sepanjang 1 minggu yang telah lalu, hingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dalam persekutuan kami melalui media virtual ini untuk memuji dan memuliakan serta belajar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami Tuhan, layakkan kami sehingga ibadah kami ini berkenan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami ini, haleluya, amin. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita dalam nyanyian kemenangan iman nomor 238 ayat 1 dan chord, dan persembahan dapat diedarkan di antara jemaat. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap, tapi Yesus datanglah kembali pri tetap. Kelak anak insan duduklah di atas awan pri tetap, di dalam kebesarannya dipandang dunia genap. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan memberi persembahan,
Dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali menaikkan doa dan syukur kami, serta menaikkan syafaat kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan kami bersyukur oleh kasih anugerah-Mu dan pertolongan-Mu bagi kehidupan kami sebagai umat Tuhan, dapat menjalani kehidupan ini semata-mata hanya karena kasih setia-Mu. Dan pada pagi hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Namun sebelum itu kami mohon ampun atas dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menaikkan syafaat kami ini ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada, baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, bahkan kelurahan, desa, dan sampai RT RW sekalipun. Dalam situasi bangsa kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan pimpin sertai memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pimpinan bangsa kami. Biarlah kami selalu diberikan arahan dan dilindungi melalui kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Dan kami mohon Tuhan tetap menyertai segala sesuatu yang boleh mereka laksanakan, sehingga mereka dalam menjalankan pemerintahan ini berdasarkan takut akan Tuhan. Dan kami tetap juga berdoa untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menangani pasien maupun berhadapan langsung dengan wabah ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka. Demikian juga aparat keamanan yang selalu menjaga ketertiban dan situasi yang kondusif di negara kami ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, kesabaran dalam menghadapi masyarakat dan situasi yang masih akan berlangsung ini. Biarlah Tuhan kami semua sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia bersabar dan boleh dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ada, sehingga kami menjadi warga negara yang baik, yang boleh melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada saat ini yang melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dan juga hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, serta jemaat Tuhan yang bersekutu bersatu dalam iman untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Biarlah waktu ini Tuhan jaga dan Tuhan berikan sehingga kami dapat leluasa melaksanakan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk organisasi gereja kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati dari pusat, wilayah, daerah, sampai jemaat lokal, hamba-hambamu, baik Ketua Pusat Bapak Pendeta Daniel Ronda, Ketua Wilayah Bapak Pendeta Damus Imau, Ketua Daerah Bapak Pendeta Lengan Pahit, demikian juga gembala-gembala di jemaat lokal, khususnya Gembala Gunung Sinai beserta Asis Gembala. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Biarlah mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam melaksanakan pelayanan ini mereka boleh tetap sehat dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami juga berdoa buat program kegiatan khususnya yang ada di jemaat kami ke depan ini. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Gembala, Asisten Gembala, Badan Pengurus Jemaat, demikian juga anggota jemaat dan PHBK yang sebentar akan melaksanakan tugasnya. Biarlah Tuhan menolong kami semua agar kami dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada kami. Dan biarlah pelayanan yang boleh kami kerjakan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami bersyukur untuk situasi sampai pada saat ini pelayanan boleh berjalan sebagaimana saat ini yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan ini. Kami tahu bahwa situasi yang kurang mengenakan saat ini membatasi gerak kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan menolong melalui media-media yang ada. Kami dapat melaksanakan pelayanan dengan berdasarkan pimpinan dan kuasa Roh-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini khususnya untuk rekan-rekan kami mahasiswa STT dan lingkungan kampus, di mana warga di STT Tenggarong saat ini terpapar virus COVID-19. Biarlah Tuhan, kami tahu hal ini bukanlah keinginan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada keluarga besar STT Tenggarong. Biarlah Tuhan menolong, menyertai segala upaya kesehatan yang dilakukan. Demikian juga saat ini mereka melaksanakan karantina. Biarlah donasi-donasi yang diberikan boleh mendukung keberadaan mereka, kebutuhan mereka, kebutuhan dasarnya, baik makanan, minuman dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dan kami tetap mendoakan juga mahasiswa dan dewan dosen yang ada, biarlah Tuhan tolong sehingga mereka boleh melalui ini semua dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati jemaat kami yang sudah melaksanakan persembahan ini. Biarlah persembahan ini berguna bagi pelayanan yang kami laksanakan dalam jemaat, bahkan menjangkau yang ada di luar jemaat. Dan kami tetap menyerahkan seluruh jemaat Gunung Sinai dalam tangan Tuhan, dalam pekerjaan mereka, kehidupan mereka pribadi, sebagai keluarga, sebagai suami, istri, sebagai ayah, ibu, sebagai anak-anak. Biarlah mereka selalu diberikan sukacita, damai sejahtera, diberikan kerukunan, diberikan kekuatan, dan diberikan hikmat dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam menghadapi COVID ini. Biarlah mereka selalu sabar dan disiplin dalam situasi yang ada, dan kami percaya bahwa Tuhan terus menolong dan menyertai setiap anggota jemaat Gunung Sinai Tenggarong ini dalam segala situasi yang boleh mereka hadapi. Dan kami pada saat ini akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi kami jemaat yang mendengarkan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh kami pahami, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sebagai umat percaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Demikian yang kami sampaikan sebagaimana Tuhan sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali memuji Tuhan dalam buku nyanyian kemenangan iman kita 238 ayat ketiga dan chord. Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu, baik tilik tanda waktunya, bernanti pri teguh. Ketika nyata orang tahu, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh. Berjaga-jagalah, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada hambanya disilakan. Salam, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada
pagi hari ini untuk berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Kau telah menolong kami sampai pada saat ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan merenungkan sedikit firman-Mu. Tuhan memberkati, mengurapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami semua mendapat berkat daripada renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan ini kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-9 yang berjudul Harapan Iman dan Kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lebih kurang 2000 tahun yang lalu Rasul Petrus sudah berbicara tentang akhir zaman melalui suratnya yang disampaikan kepada jemaat pendatang yang tersebar di 4 provinsi pada zaman Romawi kuno yang terletak di Asia Kecil bagian utara. Wilayah ini kalau zaman sekarang kira-kira berada di daerah Turki. Saat Rasul Paulus menulis surat ini tahun 64 sesudah Masehi, penganiayaan hebat sedang terjadi kepada orang-orang Kristen akibat emosi massa yang tidak terkendali. Karena munculnya kebijakan baru yang keras terhadap orang-orang Kristen oleh pemerintah Romawi. Kaisar Nero menuduh orang-orang Kristenlah yang membakar kota Roma. Padahal Kaisar Nero lah yang membakar kotanya sendiri. Tema kita pada pagi hari ini menuju kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 berkat masa sekarang yang harus dimiliki oleh jemaat pendatang yang sedang mengalami penderitaan hebat ini. Berkat masa sekarang yang harus dimiliki, yang pertama adalah mereka harus memiliki iman yang teguh. 1 Petrus 1:5, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berharap dengan kiriman suratnya ini, jemaat perantau bisa memiliki iman yang teguh. Mereka harus memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Mereka harus memiliki iman yang tidak tergoyahkan ini. Surat ini menjadi dorongan atau semangat agar jemaat ini yang di dalam penganiayaan yang luar biasa ini mendapat kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku sejarah oleh Dr. H. Berkop halaman 16, bagaimana keadaan jemaat ini? Mereka dilabur dengan gala-gala, dibakar hidup-hidup, dijadikan obor pada pesta malam. Saudara, kalau iman mereka setengah-setengah, mereka bisa tidak tahan dan mereka murtad ya dalam penderitaan ini. Saudara-saudara, iman di dalam Yesus Kristus adalah dasar dari keselamatan, dan ini adalah berkat pada masa sekarang untuk menuju kepada akhir zaman yang disimpan juga kita akan mendapat berkat. Saudara-saudara, apa yang harus diimani oleh jemaat pendatang yang dalam penderitaan ini? Mereka harus mengimani janji berkat Tuhan pada masa yang akan datang di akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 4, berkat apa yang diterima di akhir zaman? Suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu tersimpan di sorga. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita selama-lamanya dalam kerajaan sorga.
Saudara, iman jemaat ini benar-benar diuji kemurniannya. Mampukah kita bertahan tak kala kita masuk dalam penderitaan? Selanjutnya, yang kedua, berkat masa sekarang yang harus dimiliki jemaat yang teraniaya adalah mereka harus memiliki pengharapan yang penuh. 1 Petrus 1:3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Saudara-saudara, pengharapan, kata dasarnya harap. Harap menurut kamus bahasa Indonesia lengkap, yaitu ingin. Pengharapan artinya ada keinginan yang kuat, punya keinginan yang kuat atau kemauan yang kuat. Saudara-saudara, Rasul Petrus berharap jemaat yang teraniaya ini ada keinginan yang kuat untuk menerima sesuatu di zaman akhir. Saudara-saudara, orang yang ada keinginan yang kuat pasti punya semangat untuk mendapatkannya, walaupun banyak penderitaan di depan yang harus mereka hadapi. Saudara-saudara, Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, pengharapan dalam Kristus adalah berkat masa sekarang yang akan membawa kita senantiasa menerima berkat pada zaman akhir. Satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Apa yang kita miliki sekarang di dalam dunia ini semuanya bersifat fana atau sementara, bisa binasa, bisa rusak, bisa cemar, bisa layu. Mari kita tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai pada akhir hari Dia menyatakan dirinya pada akhir zaman. Selanjutnya, saudara-saudara, berkat masa sekarang yang harus dimiliki jemaat yang teraniaya yang ketiga adalah mereka harus memiliki kasih yang sejati kepada Tuhan Yesus. 1 Petrus 1:8-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus sangat mengharapkan jemaat yang menderita ini mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang sejati, kasih yang murni, serta mengakui Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat pribadi mereka. Sebab jemaat ini hidup dalam masyarakat yang berbudaya kafir. Orang-orang kafir itu mempersembahkan korban-korban kepada dewa-dewa yang kelihatan. Jemaat yang dalam penderitaan ini, mereka memang berbeda. Mereka tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, dan mereka tidak hidup dalam kekafiran. Mereka juga mendapat sindiran dari lingkungan sosial masyarakatnya. Mereka dikatakan orang-orang yang tidak berdewa. Jemaat ini dalam kehidupan pergaulan sehari-hari benar-benar memperlihatkan kasih mereka yang sejati kepada Kristus. Mereka 100% mengasihi Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari dunia persundalan menyembah dewa-dewa. Mereka menjauhkan diri dari menyaksikan sandiwara-sandiwara hiburan yang berbau budaya kekafiran. Mereka juga menjauhkan diri dari menyaksikan arena gelanggang pertunjukan perkelahian yang sadis antara binatang dan manusia yang berakhir salah satunya mengalami kematian. Sungguh ini adalah suatu kekejaman. Jemaat ini tidak mau menjabat
untuk suatu kepangkatan dalam ketentaraan kerajaan Romawi yang pada ujungnya pasti bertindak dengan kekerasan. Dan hal-hal inilah yang membuat jemaat ini semakin dibenci karena ada perbedaan yang mencolok dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat ini? 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dalam kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak ada seorang pun yang mau menderita untuk menjalani kehidupan ini. Kalaupun kita seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, kita diajar untuk senantiasa bersuka cita untuk menerima pencobaan itu. Karena di dalam pencobaan itu kemurnian iman kita sedang diuji. Saudara-saudara, kita telah banyak belajar dari jemaat yang menderita ini. Walaupun mereka belum pernah melihat Yesus secara fisik, mereka tetap mengasihi Yesus dengan kasih yang sejati. Semua itu dibuktikan dengan cara hidup mereka yang berbeda. Mereka tidak lagi mengikuti cara hidup dengan budaya kekafiran. Saudara-saudara, Yohanes pasal 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kesimpulan dalam pelajaran ini, saudara-saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari jemaat ini? Sekalipun mereka sedang dalam penderitaan, karena sehubungan dengan kesaksian hidup sebagai orang Kristen, jemaat ini hanya fokus kepada apa yang akan mereka terima pada akhir zaman, yaitu hidup kekal pada waktu Yesus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan 3 berkat rohani pada masa kini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita menghidupi iman kita, pengharapan kita, kasih kita, karena dengan iman, pengharapan, dan kasih yang kita miliki di dalam Kristus Yesus akan membawa kita kepada hidup yang kekal pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya di akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sangat luar biasa buat kami. Dan terima kasih untuk firman Tuhan. Sekalipun hamba berhenti berbicara, kiranya firman ini tidak kembali dengan sia-sia, karena hamba menyerahkan semuanya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan ini. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.